ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita dalam pembahasan Manzumatul Qawaidil Fiqhiyah, kumpulan beberapa kaedah-kaedah fikih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Malam ini jamaah sekalian kita lanjutkan di antara kaedah fikih yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Wasailul umur, wasailu sarana-sarana, al-umuri dari perkara-perkara yang dituju, sarana-sarana dari perkara-perkara yang dituju, kal maqasidi, hukumnya sama dengan perkara yang dituju itu. Ini salah satu kaedah yang sangat penting untuk dipahami, yang disebut oleh para ulama dengan kalimat yang lain, al-wasailu laha hukmul maqasidi. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tiang ulangi, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Maksudnya bagaimana? Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Apabila tujuannya itu diperintahkan, maka sarana menuju tujuan tersebut juga diperintahkan. Ya. Dan perintah itu ada dua jamaah sekalian, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Apabila tujuannya wajib, maka sarana menuju tujuan yang wajib itu, sarana itu juga wajib. Contoh misalkan jamaah sekalian, salat berjamaah bagi laki-laki, pendapat yang lebih mencocoki dalil salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Maka berjalan menuju masjid untuk salat jamaah, berangkat menuju masjid untuk salat jamaah, berjalan atau berangkatnya itu juga wajib. Wajib. Karena dia tidak bisa akan salat jamaah di masjid kalau dia tidak bergerak. Baik. Ini salah satu contoh. Salat jamaah bagi laki-laki wajib, maka sarana menuju salat jamaah itu juga hukumnya apa? Wajib. Contoh lain misalkan, memahami agama serta mengamalkan ajaran agama, apa hukumnya? Wajib.
memahami agama ini hukumnya wajib, mengamalkan ajaran agama juga hukumnya wajib. Maka sarana untuk memahami agama, sarana untuk bisa mengamalkan ajaran agama, sarana itu juga wajib. Apa sarananya? Apa sarananya untuk bisa paham agama? Nuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Bukan ilmu itu tujuannya, bukan. Ilmu itu sarana, jamaah sekalian. Sarana. Tujuannya adalah mengamalkan ilmu itu tujuan. Makanya dikatakan oleh para ulama, laulal amal lam yutlabil ilmu. Kalau bukan untuk beramal, kita tidak akan diperintahkan menuntut ilmu. Tetapi kita tidak bisa beramal dengan benar, tidak bisa paham agama dengan benar kalau tidak nuntut ilmu. Maka sarana ini pun juga wajib. Ya. Contoh lain, para ulama menyebutkan bahwasanya hukum nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kapan nikah itu wajib? Apabila seorang laki-laki sudah punya kemampuan, dia punya kemampuan, terus dia sangat khawatir akan jatuh dalam zina. Dari segi ekonomi sudah cukup, dari segi kemampuan sudah mampu, ternyata dia juga sangat khawatir akan jatuh dalam zina. Maka wajib bagi laki-laki ini untuk apa? Menikah. Kenapa dia wajib menikah? Karena wajib bagi dia untuk menjaga kehormatannya. Tujuannya adalah menjaga kehormatan. Wajib bagi orang ini dalam keadaan seperti ini, wajib dia jaga kehormatan. Dan sarana untuk menjaga kehormatan itu juga wajib, yaitu nikah. Ya. Mudah-mudahan jelas belum goyang. Ya. Tetapi kalau tujuan yang wajib itu gugur, maka sarana menujunya juga gugur. Salat jamaah tadi apa hukumnya? Wajib. Baik. Ketika turun hujan deras, boleh tidak antum tidak pergi ke masjid? Boleh. Kenapa? Karena sholat jamaahnya gugur, maka perginya juga gugur. Atau contoh lain, antum sedang jalan menuju masjid, tiba-tiba di tengah jalan antum melihat orang pulang, berarti sholat jamaahnya sudah selesai. Di sini antum tidak wajib melanjutkan jalan ke masjid. Boleh bagi antum untuk pulang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dia pernah telat datang ke masjid. Di tengah jalan dia melihat orang pulang, maka dia ikut pulang. Salat di rumah. Ya, salat di rumah. Kenapa tidak diwajibkan bagi dia untuk melanjutkan ke masjid? Karena di masjid sudah tidak ada apa? Salat jamaah yang menjadi tujuan yang wajib itu. Ya, baik. Jadi tujuan yang wajib, maka sarana menujunya juga wajib. Sarana menujunya juga wajib. Sama seperti tentunya pendapat yang lebih cocok dengan dalil. Ketika berwudu itu membasuh tangan, siku ini ikut dibasuh atau tidak? Iya. Siku ini masuk basuhan atau tidak? Ya. Ya, tentu pendapat yang benar, yang insya Allah tidak ada keraguan di dalamnya, siku ini ikut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai siku. Ada dua tafsiran ulama, sampai siku
Ada yang mengatakan sampai siku di sini, sikunya tidak masuk. Contoh, silahkan antum makan ikan ini sampai kepalanya. Ya, artinya kalau sudah sampai di kepalanya, hentikan. Ada tafsiran seperti itu. Tapi tafsiran yang benar adalah sikunya ikut masuk. Kenapa? Karena dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dia membasuh tangannya sempurna kalau sikunya dia tidak basuh. Nah, ini dia. Sesuatu yang wajib, maka sarana menujunya juga wajib. Wajib memberikan nafkah kepada istri, anak istri. Maka sarana untuk mewujudkan yang wajib itu juga wajib. Makanya laki-laki wajib bekerja, suami wajib bekerja. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis, tentang perangkap dan jaring iblis. Di antara orang yang masuk ke dalam jaring iblis adalah seorang kepala rumah tangga yang dia sholat tahajud sepanjang malam. Sholat tahajud sepanjang malam. Kemudian selesai subuh dia pun tidur, tidak keluar mencari nafkah. Justru orang ini berhasil ditangkap oleh iblis. Kenapa? Padahal kan dia sholat tahajud. Ibnul Jauzi mengatakan sholat tahajud hukumnya sunnah, sedangkan bekerja mencarikan nafkah untuk keluarga hukumnya wajib. Tidak boleh mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Nah, ini dia intinya jemaah sekalian, kaidah kita ini penting. Ketika sebuah tujuan itu wajib, maka sarana menujunya juga wajib. Begitu pula kalau tujuannya sunnah, sarana menujunya sunnah, sarana menujunya juga sunnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kana manhiyan an syai'in, apabila tujuannya itu dilarang, kana manhiyan an jami'i turukihi wa wasailihi al-musilati ilaih, maka sarana menuju tujuan yang dilarang itu juga apa sarananya, hukumnya dilarang. Ketika tujuannya dilarang, sarananya juga dilarang. Ya. Antum sudah sering dan insya Allah sudah hafal ayat tentang larangan berzina dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Wala taznu atau wala taqrabu zina. Allah mengatakan wala taqrabu, jangan kalian mendekati az-zina, zina. Berarti yang dilarang sarananya atau zinanya? Ya, dua-duanya. Kata para ulama, melarang sarana itu lebih dahsyat daripada melarang tujuan. Kalau sarananya saja dilarang, apalagi tujuannya. Taib. Di antara sarana zina misalkan ya pacaran ya, itu sarana zina. Seandainya Allah mengatakan wala taznu, jangan berzina, berarti pacaran boleh, yang penting tidak zina. Yang penting tidak zina. Makanya ulama mengatakan an-nahyu 'anil wasail asyaddu minan nahyi 'anil maqasid. Larangan terhadap sarana itu lebih kuat daripada larangan terhadap tujuan. Karena kalau sarana sudah dilarang, apalagi tujuannya. Ya, contoh saya mengatakan jangan antum dekati kamar itu. Boleh tidak masuk? Apalagi masuk, mendekati saja nggak boleh. Tapi kalau saya mengatakan jangan antum masuk ke kamar tersebut, boleh tidak mendekatinya? Boleh. Antum nempel-nempel di temboknya boleh. Yang penting jangan masuk. Ketika sesuatu itu diharamkan, sarana menujunya juga diharamkan. Seperti zina tadi. Jamaah sekalian, kenapa dilarang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa? Ya.
Setiap kali dia ingin berdoa, sengaja dia cari kuburan kemudian pergi. Meskipun dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan syirik, tetapi dia bid'ah. Ya. Tidak semua berdoa di kuburan itu syirik, tidak. Kapan dia menjadi syirik? Kalau dia berdoa kepada penghuni kubur. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan doanya lebih mustajab kalau dia lakukan di samping kubur, ini bid'ah, bukan syirik. Dilarang, padahal berdoa kepada siapa? Allah. Kenapa dilarang? Karena dia sarana menuju syirik itu. Syaitan itu licik jemaah sekalian. Awalnya orang ini berdoa kepada Allah di samping kubur wali fulan, berdoa. Syaitan mengatakan, kayaknya engkau sudah lama berdoa tapi tidak dikabulkan. Coba lewat wali fulan, coba. Ya. Jadi ini. Ya. Karena dia menjadi sarana menuju yang dilarang, maka dilarang. Contoh jemaah sekalian, jual beli inah, yang insyaallah antum sudah paham, jual beli inah. Jual beli inah itu dilarang. Kenapa? Karena dia sarana menuju riba. Ya. Bagaimana bentuk jual beli inah? Kenapa? Pura-pura menawar tapi tidak beli. Itu najas. Ada jual beli inah. Jual beli inah itu begini. Saya butuh uang, misalkan saya butuh uang 2 juta. Yang saya butuhkan 2 juta. Baik. Kemudian saya datang kepada pelungguh. Misalkan pelungguh ini punya konter HP. Saya datang. Kemudian saya mengatakan, Pak, boleh tidak saya beli satu HP dengan harga 3 juta, tetapi nanti saya bayar setelah 2 bulan. Saya butuh berapa juta uangnya? 2. Saya butuh 2 juta. Tapi saya datang kepada beliau. Boleh tidak saya beli salah satu HP di sini dengan harga 3 juta, tapi nanti saya bayar setelah berapa? Setelah 2 bulan. Jelasan tuh? Kata beliau, boleh. Akhirnya beliau berikan saya satu HP. Harga berapa? 3 juta. Kapan saya bayar? Setelah 2 bulan. Setelah saya terima HP tersebut, saya katakan, Pak, saya jual lagi HP ini sama antum. Saya jual lagi dengan harga cash tunai 2 juta saja. 2 juta saja. Ya. Akhirnya antum pun membeli lagi dari saya dengan harga berapa? 2 juta. Ini jual beli inah. Ini sama saja saya minjem uang ke antum 2 juta tetapi bayar berapa? 3 juta. Saya minjemnya 2 juta karena saya butuh 2 juta, tetapi dibungkus, diakal-akali, ya, seolah-olah ini jual beli, padahal itu minjem uang 2 juta, baliknya berapa? 3 juta. Setelah 2 bulan 3 juta. Baik. Ini diharamkan. Kenapa? Karena dia wasilah menuju yang haram. Menuju yang haram, yaitu riba. Kita lanjutkan. Di sini Syekh memberikan banyak contoh, ya. Tapi yang kita sebutkan tadi insya Allah sudah mencukupi. Selanjutnya beliau mengatakan, jadi sarana dari tujuan memiliki hukum apa? Memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana, ya, menuju sebuah tujuan, hukum sarana itu sama dengan tujuan. Cuman perlu dipahami, sarana itu terbagi menjadi 3. Sarana terbagi menjadi 3. Ada sarana
Yang sebenarnya sarana ini dianjurkan. Ada sarana yang sebenarnya dianjurkan. Yang kedua, ada sarana yang sekedar dibolehkan. Kalau yang pertama dianjurkan, yang kedua dibolehkan. Nah, dua jenis sarana inilah yang mengikuti hukum apa tadi? Hukum tujuan. Contoh tadi, hukum asal berdoa itu apa? Dianjurkan tidak berdoa? Dianjurkan. Tetapi kalau berdoa menjadi sarana menuju syirik, maka dilarang. Padahal dia dianjurkan. Berdoa itu dianjurkan, tetapi ketika sarana yang dianjurkan ini, sarana ini berpotensi, berpeluang membawa kita kepada tujuan yang haram, maka diharamkan, dilarang. Baik. Begitu pula dengan sarana yang mubah. Sarana yang mubah mengikuti hukum tujuan, mengikuti hukum tujuan. Sedangkan yang ketiga, jamaah sekalian, ada sarana yang diharamkan, maka ini dia tidak bisa mengikuti hukum tujuan, dia tetap haram. Sarana yang diharamkan, dia tidak mengikuti hukum tujuan, dia tetap apa? Haram. Contohnya apa? Boleh tidak menjadikan mencuri sebagai sarana untuk bersedekah? Gak bisa kita katakan sedekah kan baik, berarti sarana menuju yang baik menjadi baik. Tidak bisa. Kenapa? Karena mencuri itu sendiri diharamkan. Sesuatu yang haram tidak bisa menjadi sarana. Sesuatu yang haram, tidak bisa jadi sarana. Mencuri itu haram, tetapi tujuan kita untuk bersedekah. Korupsi itu haram, tapi tujuan kita untuk bersedekah, bagi-bagi, itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau sesuatu itu haram, tidak bisa jadi sarana, tidak bisa. Dia tidak bisa mengikuti hukum tujuan, tidak bisa. Hatta tujuannya baik. Kenapa? Karena ada satu kaidah lain yang menyebutkan al-ghayat la tubarrirul wasail. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Ibadah bagus, ibadah, tapi kalau sarananya tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak boleh. Ibadah dengan musik, ibadah dengan cara ini, cara itu, padahal dilarang, maka ini tidak bisa menjadi sarana. Kita lanjutkan. Wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Wahkum, dan hukumilah, bihadzal hukmi, dengan hukum ini, lizzawaidi, untuk perkara-perkara tambahan. Apa maksudnya ini? Hukumilah dengan hukum ini untuk perkara-perkara tambahan. Jadi tadi kita sudah sebutkan ada tujuan, yang kedua ada apa? Ada sarana, ada tujuan, ada sarana. Yang ketiga ada mutammimat, zawaid, ada tambahan atau penyempurna. Ndekna berat kajian kita malam ini, agak berat ya. Baik. Kalau antum belum ini, bisa antum katakan tolong diulang, bisa. Hak antum untuk paham ini. Baik. Jadi kita tadi menyebutkan ada sarana, kemudian ada apa? Ada tujuan. Sarana itu mengikuti hukum tujuan, kecuali kalau sarananya haram, tidak bisa. Yang ketiga itu ada namanya zawaid. Zawaid itu artinya tambahan atau penyempurna. Nah, tambahan atau penyempurna itu juga memiliki hukum seperti tujuan. Tiang akan berikan antum contoh supaya jelas. Ini masjid, ini rumah antum. Ini rumah antum, ini masjid. Apa hukum sholat jamaah? Wajib. Itu tujuan ya. Baik.
Antum keluar dari rumah menuju masjid, itu apa namanya? Sarana. Itu sarana. Itu diperintahkan. Karena tujuannya diperintahkan, maka keluarnya antum juga diperintahkan. Sudah jelas ya? Selesai sholat berjamaah, antum pulang dari masjid ke rumah, itu namanya penyempurna. Pulangnya antum ke rumah itu juga disebut penyempurna, tambahan penyempurna. Ya. Penyempurna ini hukumnya sama juga dengan tujuan. Kalau tujuannya diperintahkan, kalau tujuannya berpahala, maka sarana menujunya berpahala dan tambahannya juga berpahala. Makanya orang yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah, pulang perginya dia dapat pahala. Bukan hanya berangkatnya ke masjid, bukan. Antum pulang sampai rumah itu tetap setiap langkah itu dicatat pahalanya. Subhanallah. Makanya rugi betul orang yang tidak sholat jamaah itu. Rugi betul. Ya. Semakin jauh rumah antum, semakin banyak pahala yang antum dapat di dalam berangkat, dan banyak pahala yang antum dapat ketika pulang. Kemarin ada salah seorang jamaah mengatakan, Ustadz, tapi saya berangkatnya pakai motor. Ya. Bagaimana kalau saya berangkatnya pakai motor? Maka Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, meskipun ini pendapat ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau pakai motor, maka setiap putaran rodanya dihitung satu langkah. Antum hitung saja berapa putaran. Ya. Kalau antum mau hitung-hitungan, kita akan selalu kalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu beramal, biarkan Allah yang mengurus urusan pahala. Biarkan Allah. Sebagian orang kadang repot dengan gimana kalau saya pakai motor? Yang penting berjalan, berangkat menuju masjid. Urusan pahala itu ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah berfirman, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yakin sudah, kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi subhanallah, rugi betul orang yang tidak sholat jamaah itu ya. Setiap langkah kaki itu dihitung apa? Dalam sebagian riwayat, setiap langkah kaki itu 3 dapatnya. Antum angkat kaki antum 1, kaki kanan 3 antum dapat. Dicatat 1 pahala, digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat. Itu untuk 1 langkah 3. Antum langkahkan kaki kiri, dicatat 1 pahala, digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat. Langkahkan lagi kaki kanan, dicatat 1 pahala, digugurkan 1 dosa, diangkat 1 derajat. Gitu terus dalam sebagian riwayat. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan ini kalau antum wuduk dari rumah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wuduk dari rumah. Kalau wuduk di masjid saya khawatir tidak dapat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Nabi SAW mengatakan man tawadda'a fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya, thumma kharaja ila salati, kemudian dia keluar menuju salat, la yukhrijuhu illa salatu, tidak ada niat dia ke masjid kecuali untuk salat, maka dicatatkan untuk setiap langkahnya pahala, digugurkan dosa, diangkat 1 derajat. Rasul mengatakan man tawadda'a fi baitihi, siapa yang berwuduk di mana? Di rumah. Yang paling bagus antum wuduk di rumah. Ya kecuali kalau antum wuduk di rumah sampai di masjid batal, maka enggak apa-apa wuduk di masjid. Ya. Baik. Jadi antum hukumi dengan hukum ini tambahan itu. Sebagaimana sarananya itu berpahala, kalau tujuannya berpahala, maka tambahannya ini juga berpahala. Alhamdulillah. Tetapi menghukumi tambahan ini khusus untuk tujuan yang diperintahkan. Ya, tujuan yang diperintahkan. Kalau tujuannya diperintahkan, sarana menujunya diperintahkan, berpahala, dan tambahannya juga berpahala. Tapi kalau tujuannya dilarang, sarana menujunya dilarang, tambahannya dilarang atau tidak? Contoh, ini diskotik. Kalau tadi masjid, sekarang ini diskotik, tempat orang berbuat maksiat, diskotik. Ini rumah.
Berjalan menuju diskotik ini untuk bermaksiat itu sarana. Dilarang atau tidak? Dilarang. Tambahannya kan, penyempurnanya kan pulang. Berarti pulang dari diskotik menuju rumah dilarang atau tidak? Hah? Dilarang tidak? Antum diam saja di diskotik. Kenapa? Karena tambahannya juga dilarang. Sebagaimana sarananya dilarang, tambahannya juga dilarang. Tidak benar. Tambahan itu hanya kalau tujuannya diperintahkan. Ya. Tambahan itu, pembahasan tentang tambahan ini kalau tujuan yang diperintahkan. Tapi kalau tujuan yang dilarang, harus dia pulang, harus. Karena kalau dia ngerep di sana semakin banyak maksiat. Ya. Gak boleh antum pulang. Ya. Kenapa? Karena itu tambahan. Tambahan sama dengan sarana. Enggak benar. Bisa antum pahami ya? Baik. Ini dia kaidah kita. Yang pertama kita singkat saja. Jadi masalah sarana ini penting diperhatikan jemaah sekalian. Kalau sarananya diperintahkan, kalau tujuannya diperintahkan, sarananya juga diperintahkan. Kalau tujuannya dilarang, sarananya juga dilarang. Ya. Kecuali kalau sarana yang memang hukum asalnya haram tidak bisa menjadi sarana, hatta tujuannya baik seperti tadi, mencuri dengan tujuan untuk bersedekah tidak bisa diterima. Ya. Kita lanjutkan kaidah berikutnya. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Allahu akbar. Ya. Indahnya agama kita. Wal khata'u, kesalahan karena tidak sengaja. Kesalahan karena tidak sengaja. Wal ikrahu, kesalahan karena dipaksa. Wan nisyanu, kesalahan karena lupa. Ada orang melakukan kesalahan tidak sengaja. Ada orang melakukan kesalahan karena dipaksa. Ada orang melakukan kesalahan karena lupa. Asqatahu, dosanya digugurkan. Ma'buduna, oleh sesembahan kita. Ar-Rahmanu, Allah yang maha penyayang atau pengasih. Subhanallah. Kesalahan karena apa? Tidak sengaja. Kesalahan karena dipaksa. Kesalahan karena lupa. Asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Semua kesalahan karena tiga perkara ini, dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, dimaafkan untuk umatku, anil khata'i, kesalahan karena tidak sengaja, wan nisyani, kesalahan karena lupa, wa mastukrihu alaih, kesalahan karena mereka dipaksa. Dimaafkan. Ini antum lihat indahnya agama kita. Ya. Meskipun kesalahan itu berkaitan dengan akidah. Kalau seseorang tidak sengaja jatuh dalam kesalahan dalam pembahasan akidah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah antum mendengar hadis tentang seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan di padang pasir, membawa ontanya, dan di ontanya itu semua bekal-bekalnya. Ya. Sendirian dia berjalan di padang pasir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sendirian dia berjalan di padang pasir pakai onta. Di ontanya itu semua bekalnya. Tiba-tiba di tengah padang pasir dia melihat sebuah pohon kayu. Dia pun turun dari ontanya lalu berteduh di bawah pohon itu. Tatkala berteduh dia ketiduran. Ketika dia bangun, tiba-tiba ontanya yang membawa semua bekalnya tidak ada, hilang. Dicari sana sini, pelungguh bisa bayangkan. Seorang diri di padang pasir tandus luar biasa, tiba-tiba satu-satunya kendaraannya bersama bekalnya hilang. Berarti mati itu sudah di depan matanya. Dia cari sana sini gak ketemu. Falamma ya'is, ketika dia sudah putus asa,
maka dia pun menunggu mati. Ya, tetapi ketika menunggu mati dia kembali ke pohon tersebut. Ya, lebih baik nunggu mati dalam keadaan berteduh daripada panas-panasan. Ya. Dia kembali. Ya. Tetapi saat menunggu mati dia ketiduran lagi. Dan ketika dia bangun yang kedua kalinya, maka tiba-tiba ontanya yang tadi dia cari itu tiba-tiba sudah berdiri di depannya. Ini Nabi yang menceritakan dalam riwayat Imam Muslim. Bahagia tidak orang ini? Jelas bahagia. Akhirnya dia pegang tali ontanya, langsung dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ini ucapan ini salah atau tidak? Jelas salah. Ini sangat salah di dalam pembahasan akidah. Tetapi apakah orang ini dikafirkan oleh Nabi SAW? Tidak. Nabi mengatakan akhta'a, dia tidak sengaja, min syiddatil farah, saking senangnya. Kadang kita saking senangnya kita keceplosan kadang. Nah ini orang kalau tidak sengaja itu dimaafkan. Makanya para jamaah sekalian, kalau agama kita memaafkan kesalahan dalam akidah gara-gara orang tidak sengaja, kenapa kita sulit sekali memaafkan kesalahan teman kita padahal dia tidak sengaja? Ya. Jelas dia tidak sengaja, tapi kita suuzon duluan, kita mengadu, ida jemulan sengaja ida. Ya, engkau sengaja. Pura-pura saja mengatakan tidak. Agama kita itu memaafkan kesalahan akidah. Kesalahan apa yang lebih besar dari kesalahan akidah? Kalau pelakunya itu tidak sengaja. Ya. Baik, jadi dosanya dimaafkan. Begitu pula kalau kesalahannya karena lupa. Ya. Seperti yang sering antum bicarakan, yaitu saat sedang berpuasa kemudian lupa, kemudian makan terus minum sampai kenyang. Setelah kenyang baru ingat ternyata puasa. Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Yang penting betul-betul lupa. Ya. Yang penting betul-betul lupa. Ya. Meskipun lupanya berkali-kali. Seperti kasus yang terjadi di zamannya Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki datang ke Abu Hurairah, dia mengatakan, ya Abu Hurairah, inni shaim, sesungguhnya saya puasa hari ini, tetapi tadi saya pergi ke rumah teman saya pun lupa lalu makan dan minum. Kata Abu Hurairah, la alaik, tidak masalah, lanjutkan puasamu. Laki-laki tersebut mengatakan, sebentar. Setelah saya pulang dari rumah teman saya itu, saya pergi lagi ke rumah teman yang lain. Di sana saya lupa lagi makan dan minum. Kata Abu Hurairah, la alaik, tidak mengapa, lanjutkan puasamu. Kata dia, sebentar. Setelah pulang dari rumah teman yang kedua, saya pergi lagi ke rumah teman yang ketiga, lupa lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la alaik innaka mru'un la ta'tadus siyam. Sepertinya engkau jarang puasa sunnah, kata beliau. Kalau biasa puasa sunnah insyaallah enggak ini. Taib, subhanallah. Dimaafkan. Ya. Bahkan sampai sebagian ulama berpendapat, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, guru dari Syekh bin Baz, guru dari Syekh Saleh Fauzan. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh berpendapat, kalau kita melihat ada orang lupa di saat berpuasa, lalu orang itu makan dan minum, beliau berpendapat jangan ditegur, jangan diingatkan. Kenapa? Karena hadis mengatakan, man nasiya, siapa yang lupa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma saumahu, dia lanjutkan puasanya nanti ketika dia ingat. Fa innahu rizqun saqahu Allahu ilaih, karena itu adalah rizkinya yang Allah berikan kepadanya. Kata beliau, jangan jadi penghalang rizki orang gitu. Tapi kita yang melek, itu masalahnya. Aduh, kan ya doa mau rizki ini. Lebih baik sama-sama enggak dapat. Ini pendapat sebagian ulama, dan pendapat ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dibawakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Syarh Ma'anil Athar. Abdullah bin Umar ketika dia sedang puasa sunnah, tiba-tiba dia minta minum dari mantan budaknya. Dia katakan, tolong ambilkan saya minum. Mantan budaknya mengatakan, antum sedang puasa, ngapain minta minum?
Abdullah bin Umar mengatakan, aradallahu ayyaskiyani famana'tani au faharamtani. Allah ingin memberikan saya minum, engkau jadi penghalang, kata. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh mengatakan jangan ditegur, tapi kebanyakan ulama mengatakan tegur. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku, kata Nabi alaihi wasallam. Kalau aku lupa ingatkan. Intinya, kesalahan karena lupa itu tidak ada dosanya. Kesalahan karena lupa tidak ada dosanya. Ini kita bicara dosa ya. Tidak sengaja tidak ada dosa, lupa tidak ada dosa. Yang ketiga, kesalahan karena apa? Dipaksa. Kesalahan karena dipaksa. Tetapi kalau ini ada perinciannya, para ulama mengatakan paksaan terbagi dua. Ada yang disebut dengan ikrahun mulji, dan ada namanya ikrahun gairu mulji. Ikrahun mulji, paksaan mulji. Apa itu paksaan mulji? Paksaan yang membuat orang tidak punya pilihan. Betul-betul dia dipaksa sampai tidak punya pilihan. Kalau dia tidak lakukan, nyawanya bisa hilang. Orang yang seperti ini kalau melakukan kesalahan karena dipaksa dengan paksaan seperti ini, maka dia tidak berdosa. Seperti kasus Ammar bin Yasir yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara Ammar bin Yasir dipaksa oleh Abu Jahal. Ya. Pelunggu, bayangkan ya, saat itu Ammar, bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Tiga-tiganya disiksa gara-gara masuk Islam. Bapaknya yang bernama Yasir mati di dalam penyiksaan. Ibunya yang bernama Sumayyah mati, mohon maaf, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal menggunakan tombak. Dia wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Ya. Bapaknya mati dalam siksaan, ibunya mati dalam siksaan. Tinggal anak ini Ammar, seorang pemuda bernama Ammar. Disiksa. Bagaimana cara siksaannya? Kadang dia dibakar, ya, dinyalakan api, kemudian dimasukkan, ditarik lagi. Kadang dia tagrik, ditenggelamkan kepalanya ke dalam air itu sampai dia kesulitan napas. Ini siksaan luar biasa. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kami akan tetap menyiksamu seperti ini sampai engkau mau mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini paksaan yang luar biasa atau tidak? Akhirnya dia pun mencaci maki Nabi alaihi wasallam dan dilepaskan. Setelah dilepaskan, dia datang kepada Nabi alaihi wasallam sambil menangis. Kata Nabi, "Mayu bekik, ada apa? Kenapa engkau menangis?" Lalu dia cerita. Nabi alaihi wasallam tidak memberikan jawaban apapun. Ya Rasulullah, mereka menyiksa saya, makanya saya caci maki antum. Diam Nabi alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat itu wahyu belum turun untuk menjelaskan kasus orang ini. Syekh Ibnu Utsaimin di sini mengatakan, apabila Nabi alaihi wasallam saja tidak berani menjawab ketika wahyu belum turun, kemudian kenapa kok kita berani sekali menjawab tanpa dalil? Ini Nabi alaihi wasallam nunggu wahyu turun, beliau diam. Ya. Dan diamnya Nabi alaihi wasallam semakin menyakiti hatinya Ammar. Kenapa? Dia sangat nyesal mencaci maki Nabi alaihi wasallam, terus Nabi tidak memberikan jawaban. Gimana kasus saya ini wahai Rasul? Saya dipaksa mencaci maki antum. Diam Nabi alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan firman-Nya dalam surah An-Nahl, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang, nyaman dengan keimanan. Barulah Nabi alaihi wasallam bertanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana keadaan hatimu tadi ketika mencaci maki saya, bagaimana keadaan hatimu? Kata dia, ya Rasulullah, mutmainnun bil iman, hati saya tetap beriman kepada Anda. Kata Nabi alaihi wasallam, fa in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu dan memaksamu mencaci makiku, kembalilah mencaci makiku. Nah, ini dia paksaan yang tidak punya pilihan. Ya. Ada seseorang misalkan meletakkan pisau di leher kita, dia katakan, ceraikan istri antum, kalau tidak, ya saya ceraikan kepala antum.
Diletakkan pisau, badannya kekar. Kemudian kita mengucapkan kata cerai, maka tidak jatuh cerai, karena dipaksa. Tetapi kalau yang kedua, mohon maaf yang lanjutkan sedikit. Yang kedua itu paksaan yang gairu mulji, paksaan yang tidak mulji. Apa itu paksaan yang tidak mulji? Paksaan yang masih ada pilihan. Paksaan yang masih ada pilihan. Iya. Atau bahkan tidak bisa dikatakan paksaan. Antum sering nge-gym, ya badannya kekar. Kemudian diancam sama anak SMP kelas 1. Ya. Terus ngancamnya pakai pulpen terus diginikan. Ceraikan istri antum, kalau tidak saya tusuk. Ya. Wah, ini saya diancam ini. Akhirnya ngucapin kata cerai, jatuh cerai. Kenapa? Ini bukan paksaan. Ya bejora ini. Ini bukan paksaan. Jadi kalau paksaan ini ada perinciannya, ya. Tetapi kalau betul-betul paksaan kemudian melakukan kesalahan, tidak ada dosanya. Ingat jemaah sekalian, tidak ada dosa. Tetapi nanti ada pembahasan, ada tidak tanggung jawab. Kita tidak sengaja nyenggol motor orang, jatuh rusak. Ada tidak tanggung jawab, ada tidak denda. Itu pembahasan selanjutnya dalam bait berikutnya. Ya. Jadi apanya yang digugurkan? Dosanya. Bagaimana dengan tanggung jawabnya? Di sini beliau katakan, lakin ma'al itlab yathbutul badal, tetapi kalau terjadi kerusakan pada harta orang, yathbutul badal, maka ada ganti. Wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal, tetapi dosanya tidak ada. Ya, ini ada pembahasannya nanti. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, persilahkan selesai azan kalau ada. Izin di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Di luar pembahasan, bolehkah menjual barang temuan yang uangnya untuk disedekahkan dengan niat pahalanya buat yang punya barang, karena sudah diumumkan akan tetapi tidak ada yang mengakuinya? Ya. Kalau barang yang ditemukan itu cukup berharga, maka diumumkan selama 1 tahun, diiklankan, diumumkan selama 1 tahun, dan pengumumannya itu di tempat di mana antum menemukan barang tersebut atau di tempat keramaian. Ini kalau barangnya berharga, ya, ada harganya, ya, lumayan berharga, maka diambil kemudian diumumkan selama berapa? 1 tahun. Tapi kalau barangnya itu remeh, ya, maka boleh antum ambil kemudian miliki, ya makan, boleh. Seperti menemukan buah salak 1 misalkan di jalan, antum boleh ambil kemudian makan, ya, boleh. Jadi masalah. Nabi SAW, beliau pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak khawatir ini kurma zakat, maka aku akan mengambil dan memakannya. Ini menunjukkan boleh diambil. Tapi kenapa Nabi tidak jadi mengambilnya? Karena khawatir itu zakat. Kita tahu Nabi tidak boleh makan zakat. Ya, baik. Ini kalau sedikit. Tapi kalau ketemu 200.000 lumayan tidak? Lumayan, ya. Umumkan 1 tahun. 1 tahun. Baik. Bagaimana kalau sudah terlanjur dijual kemudian diniatkan untuk pemiliknya itu? Niatnya untuk pemiliknya itu. Maka insya Allah, ya, pahalanya bisa sampai untuk dia, tetapi dengan satu syarat. Apabila ternyata pemiliknya datang setelah itu, dia mengatakan, saya dapat kabar katanya antum yang mengambil barang saya yang jatuh. Kemudian kita katakan iya, tetapi saya sudah jual, saya sedekahkan atas nama antum. Dia katakan saya tidak terima, maka antum harus ganti. Lalu bagaimana yang sudah disedekahkan? Pahalanya untuk antum, pindah, ya. Tapi kalau seandainya dia ridho, maka selesai masalah. Allah Ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan, ada seorang yang menjadi imam sholat asar, ketika rakaat ketiga
sang imam berhenti seperti mau tahiyat terakhir, seperti mau tahiyat terakhir. Kemudian diberikan peringatan oleh makmum dengan ucapan subhanallah, lalu imam naik untuk melanjutkan ke rakaat keempat. Namun saat salam imam tidak melakukan sujud sahwi karena menganggap tidak ada rukun yang dikurangi atau ditambah. Apakah betul dan ada makmum yang melakukan sujud sahwi sendirian? Apakah ini keliru? Ya. Ketika seseorang itu dia lupa, padahal rakaat itu bukan saatnya dia duduk, ya, bukan saatnya dia duduk. Misalkan baru satu rakaat, ya harus berdiri ke rakaat berapa? Kedua. Tetapi dia sempat duduk. Setelah itu diingatkan baru dia berdiri. Bagaimana yang seperti ini? Maka sebagian ulama mengatakan dilihat duduknya itu. Kalau duduknya itu, sebagian mengatakan seukuran duduk antara dua sujud, lamanya dia duduk itu seukuran duduk antara dua sujud, maka itu lupa dan mengharuskan sujud sahwi. Ini menurut sebagian ulama. Mereka mengatakan dilihat ukuran lama duduknya itu. Kalau seandainya lamanya itu seperti duduk antara dua sujud, ya, maka itu dianggap menambah dan itu sujud sahwi. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi kalau kurang daripada itu, hanya sejenak saja kemudian diingatkan langsung dia berdiri, sebagian mengatakan tidak ada apa-apa untuknya, ya. Tidak ada kewajiban apapun untuknya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Ada? Silakan. Oh ya, Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.